Dan hutang ini tuh bukan hutang yang baru, jadi jatuhnya hutang ini tuh adalah hutang yang bertambah dari awal pertama kali keluarga saya itu memulai usaha. Awalnya kecil, tambah sampai ke kurang lebihnya 9-10 miliar lah. Habis itu kita coba melunasi, tapi ternyata masih ada yang tidak bisa kita lunasi. Dulu masih ada bapak, jadi alhamdulillah pada saat bapak saya masih hidup, kita di tahun 2022 itu 9, sekian lah itu kita bayar semua. Sekarang tersisa itu di 3,8-an. Jadi saya jatuhnya anak ataupun ahli waris. Kenapa pun saya terbebani karena memang sudah triknya bank lah ya. Ibu saya sudah sepuh, orang tua saya sudah sepuh sehingga tidak diberikan perpanjangan daripada pinjaman, dialihkanlah namanya ke saya. Gitu triknya begitu karena saya yang lebih muda. Jadi memang sekarang kalau dibilang hutang siapa? Jujur, hutang saya. Ini memang hutang saya yang mau gimana pun, suka tidak suka, mau tidak mau, saya sebagai ahli waris harus bayar. Ya, nama saya Iman Nur Ahmad Fajar, asal dari Jakarta Timur, usahanya di bidang international freight forwarding. Awal ketemu MMC itu pertama kali ibu saya ikut PBTR, lalu saya sebulan kemudian setelah ibu saya ikut PBTR, saya mencoba ikut MBUBB, menyenangkan ikut MBUBB sejujurnya sebagai seorang pengusaha, dan karena saya belum pernah PBTR, akhirnya saya di hari ini ikut PBTR untuk menyusul ilmu ibu saya. Memang dasar awalnya ibu saya itu ikut PBTR dan akhirnya saya menyusul memang karena adanya hutang di perbankan, di mana cukup membuat pusing terutama di usaha kami, usaha keluarga. Kami mencoba mencari solusi nih. Ibu saya kemudian mendapatkan adanya pelatihan PBTR. Jadi kita memang ke sini itu awalnya karena hutang bank, tapi setelah masuk PBTR ternyata hutang itu kecil. Awal berhutang itu memang karena habit usahanya itu adalah menalangi dulu ataupun dibayarkannya dengan tempo 2 minggu sampai 1 bulan, bahkan bisa telat. Sehingga memang ya seperti sudah diajarkan juga, ya mau tidak mau pada saat ada pembayaran telat, expense itu menjadi lebih besar daripada pemasukan, sehingga mau tidak mau kita menambah modal ke bank. Dan hutang ini tuh bukan hutang yang baru, jadi jatuhnya hutang ini tuh adalah hutang yang bertambah dari awal pertama kali keluarga saya itu memulai usaha. Awalnya kecil, tambah sampai ke kurang lebihnya 9-10 miliar lah. Habis itu kita coba melunasi, tapi ternyata masih ada yang tidak bisa kita lunasi, kurang lebihnya di 3,84 miliar. Di situ karena posisi usahanya juga sedang jatuh, sehingga memang tidak sanggup untuk membayar pokok dan bunganya sekaligus. Awalnya dari situ tuh. Dulu masih ada bapak, jadi alhamdulillah pada saat bapak saya masih hidup, kita di tahun 2022 itu 9, sekian lah itu kita bayar semua. Sekarang tersisa itu di 3,8-an, kurang lebihnya di 3,8. Nah, alhamdulillah sekarang setelah kita tahu ilmunya, yaitu kita coba dengan cara yang humanis lah, kita coba gitu. Untuk saya pribadi terlibat dalam bisnis, tapi tidak tidak secara langsung mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu memang bukan di saya. Jadi saya jatuhnya anak aja lah gitu ya, ataupun ahli waris. Kenapa pun saya terbebani karena memang sudah triknya bank lah ya. Ibu saya sudah sepuh, orang tua saya sudah sepuh sehingga tidak diberikan perpanjangan daripada pinjaman, dialihkanlah namanya ke saya. Gitu triknya begitu karena saya yang lebih muda.
Jadi memang sekarang kalau dibilang hutang siapa? Jujur utang saya. Karena memang atas nama saya cuma asetnya aset orang tua gitu. Emang sudah bank yang mengatur itu. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Oke, nah setelah terbebani itu ya, gimana sih perasaan Bapak nih setelah, mohon maaf ya, diwarisi utang gitu? Kalau saya sih awalnya memang sangat kepikiran ya. Awalnya itu overthinking, sedih pasti, lalu karena overthinking apa ya, terjebak di apa keyakinan palsu tersebut, tidak bisa bergerak lah, tidak bisa berpikiran jernih, tidak kreativitas tidak keluar. Memang itu sebuah hal yang saya alami gitu. Setelah belajar di sini, memang hal tersebut itu bukan suatu hal yang mustahil, itu tuh hal-hal yang biasa aja gitu di keseharian kita hidup, itu ya akan kita lewati. Jadi bukan hal yang suatu yang harus ditakutkan. Hutang itu bukan suatu hal yang harus di overthinking kan. Fokus dengan hidup, fokus dengan keluarga, fokus dengan bisnis, yang pasti hutang itu harus dibayar dengan uang. Udah itu aja, simple. Ya. Nah mungkin kan pemikiran sebelum ikut PBTR atau untuk MMC nggak sebegitunya ya? Iya. Karena memang sejujurnya kita itu pada saat punya utang memang cenderung malu kan. Karena kita menganggap utang itu adalah aib. Tapi ternyata balik lagi, tidak hanya, kalau saya mengambil kesimpulan di pembelajaran itu tidak hanya hutang, tapi apapun kita punya masalah apapun dalam hidup memang harus butuh support. Yang intinya kita harus share sama pasangan, sama ibu, keluarga, teman, saudara. Itu kita harus share. Apapun itu ya, tidak cuma hutang. Kebetulan di sini temanya sekarang itu problem sih itu hutang. Tapi ternyata kita jadi manusia biasa aja. Kita punya masalah, sharing, tapi sharing dengan orang terdekat. Jangan sharing dengan orang yang tidak tepat juga gitu. Udah pasti pertama itu dukungan dari keluarga dulu. Keluarga kalau udah beristri, udah berkeluarga, ya dengan istri, dengan pasangan, dengan ibu, ayah, kalau masih ada ayahnya, adik, kakak, ataupun sepupu. Kalaupun sebagai seorang pengusaha ya ternyata memang tim juga harus diajak, karena mau tidak mau, suka tidak suka, saat terjadi sesuatu ya tim lah yang akan backup kita gitu. Karena sewajarnya kita juga backup mereka, mereka juga backup kita. Oke. Bisnis tapi pada saat punya utang itu stagnan atau masih lanjut atau gimana? Pada saat punya hutang itu memang qadarullah, saya pulang umroh di tahun 2022, tiba-tiba kontrak kerja itu diputus, revenue kami turun, dan terjadi over modal lah ya jadinya. Karena revenue turun, uang nggak kepake. Akhirnya pada saat uang nggak kepake, pada saat itu saya dan orang tua saya bersepakat bahwa kita akan lunasi hutang. Akhirnya kita coba sapu bersih dulu. Nah, ketahuan tuh, ternyata dari sekian uang yang kita punya di perusahaan itu tidak mencukupi untuk melunasi semuanya. Karena satu dan lain halnya itu adalah bunga, denda dan lain-lain, itu lain halnya. Bahkan pokoknya pun kita jatuhnya pas-pasan, bahkan kurang. Gitu, sehingga kami analisa bahwa oh ini udah nggak bisa nih kita bayar. Karena kalau kita bayar, satu, menzolimi. Kami pasti akan menzolimi yang paling utama. Alhamdulillah yang diajarkan di sini dan di kami sama, bahwa prinsipnya nomor satu itu karyawan dulu. Jadi kalau pada saat itu kami gelisah pun karena hal itu, bahwa pada saat kami stop bayar hutang, itu memang alasannya supaya kita tidak lay off karyawan. Itu salah satu alasannya gitu. Jadi kami membela itu dulu pertama. Alhamdulillah sama dengan di sini, ya mungkin salah satu jalannya karena pada saat itu penilaian kami seperti itu. Yang berikutnya memang kami ini kan bisnisnya B2B. Jadi pada saat kita sudah ada satu kontrak, lalu kontraknya tidak berlanjut, sudah pasti omsetnya turun. Akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa ya sudah, tidak bayar, kita jalani bisnisnya, kita nabung dengan yang ada. Nah, tapi ada tapinya nih. Pada saat kita menjalani bisnis seperti hal normalnya, yang bagian hutang banknya seperti apa? Karena selama saya belajar kuliah sekolah ini tidak pernah kita pelajari. Pembelajarannya itu sampai kuliah itu hanya sampai bahwa
For business, we need debt to have capital. Sampai situ aja tuh. Tapi pada saat kita punya debt, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tidak ada ilmunya. Itulah dasar kegelisahan dari saya, ibu saya, adik saya. Itu dasar kegelisahannya pasti di situ. Alhamdulillah ketemu PBTR, bisa lebih mengatur pola daripada bisnis dan juga hutang. Yang pasti bisnis jalan, naikkan lagi omset, naikkan lagi penjualan, menabung lagi untuk membayar hutang yang sudah kita lakukan. Tapi balik lagi tanpa bunga, tanpa denda, tanpa ongkos-ongkosnya. Diajarkan ya di PBTR. Diajarkan di PBTR karena sejogyanya bunga, denda dan ongkos-ongkos itu termasuk ke dalam klasifikasi riba, di mana riba ini adalah salah satu yang dibenci Allah dan bahkan satu-satunya dosa yang diperangi. Jadi tidak ada dosa lain, mau dosa zina, mau dosa mencuri, dosa menipu, yang diperangi itu adalah riba. Tidak ada yang lain diperangi selain riba. Setelah itu saya punya bisnis juga, ya akhirnya saya ngambil pinjaman juga, gitu. Walaupun tidak sebesar kedua orang tua saya, dan qadarullahnya usaha saya ini yang menopang usaha orang tua saya jadinya gitu. Jadi ya mungkin ini udah jalan Allah seperti itu ya. Saya punya 3 usaha utama dari keluarga saya, itu 2 logistik, 1 itu catering. Alhamdulillah yang catering ini tidak ada ribanya. Jadi memang ini adalah uang dari kita untuk buka dari awal, modal dari nol. Udah itu kita buka dari awal. Jadi memang tidak ada pinjaman bank, tidak, ini kita nggak pakai itu. Tapi yang memang ini 2 ini nih terutama yang harus segera diselesaikan, tapi khususnya 2 ini sudah jadi atas nama saya gitu. Jadi ini memang hutang saya yang mau gimana pun, suka tidak suka, mau tidak mau, saya sebagai ahli waris harus bayar. Intinya sih kalau di PBTR ini untuk menyelesaikan hutang itu masalah fundamental aja. Ketakutan, kegundahan itu hanya sebuah ilusi aja sih, bahwa kita overthinking, terbelenggu oleh satu hal yang belum tentu terjadi gitu. Jadi jangan takut dengan apa yang kita pikirkan tapi belum tentu terjadi. Itu intinya itu satu. Lalu yang kedua, kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini tuh tidak pada fitrahnya. Kita beli mobil, beli iPhone, beli kamera, itu ada manual booknya. Manusia ternyata selama ini menjalani hidupnya itu tidak sesuai dengan manual book, sehingga apa yang mereka lakukan cenderung menyimpang atau bergeser dari apa yang seharusnya. Padahal kalau kita hidup dengan mengikuti manual book aja, itu udah enak banget tanpa perlu kemana-mana gitu. Hari kedua, hari ketiga menurut saya tidak terlalu penting terkait teknis. Yang terpenting itu adalah bahwa apapun yang kita hadapi itu kita hadapi sebagai manusianya. Kita perbankan atau leasing, pinjaman online, yang kita hadapi itu manusianya, sehingga kita harus humanis menghadapi mereka. Tidak perlu takut terkait dengan nama besar, dengan apa. Yang penting kita punya niat baik, kita punya niat tulus bahwa kita akan membayar hutang kita dengan uang. Ya sudah, jadi nggak perlu takut, nggak perlu gundah. Perkara kemampuan balik ke masing-masing. Jadi jangan terlalu overthinking bahwa kalau saat kita punya hutang besar, kita harus segera detik itu juga, ya enggak lah. Karena kita kan manusia, dia juga manusia yang menagih kita. Jadi kita hadap ansor aja, kita ikhtiar aja dengan sabar, rendahkan hati, samperi mereka, bangun komunikasi, berpikiran jernih. Itu semua yang harus dilakukan. Terutama yang paling penting di hari keempat, karena kita harus bayar utang pakai uang, kita harus nyari uang lebih giat. Karena nyari uang lebih giat artinya income harus diperbanyak lagi, revenue ditingkatkan, omset ditingkatkan,
terutama kita harus punya margin yang cukup untuk sebagian kita simpan untuk membayar hutang. Intinya itu di keempat hari ini. Titik terendah saya itu adalah ada satu ketika saya menghadapi kebingungan pada saat memang ikhtiar saya ini mentok banget. Seperti hal yang tidak logis gitu. Hal yang benar-benar menurut saya tidak logis. Tidak logis itu adalah kasarnya Mas sudah lihat pintu di depan, tapi kenapa pintunya nggak nyampe-nyampe? Itu menurut saya hal yang nggak logis. Saya sholat, setelah sholat saya menangis. Saya bilang ke istri saya, titik terendah saya adalah di mana pada saat itu saya berpikiran bahwa apakah hutang ini hanya bisa terbayar oleh asuransi jiwa saya. Itu titik terendah saya di mana saya menghadapi banyak ujian di situ. Istri alhamdulillah support, dalam arti kata dia bilang tidak perlu berpikiran negatif dan lain-lain. Tapi memang itu tidak menjawab jawaban. Kegelisahannya itu memang balik lagi ke persoalan masalah keimanan. Alhamdulillah Allah memberikan jalan melalui ibu saya, dari ibu saya ke saya, untuk mendapatkan pelatihan di sini, bahwa apa yang kemarin saya gundahkan, saya detik ini belum lunas, saya sudah bisa tertawakan gitu. Nah, oke. Itu kan titik rendah ya. Nah, tabiat buruk berhutangnya pernah ngerasain nggak? Tabiat buruk berhutang pernah. Saya pernah ngobrol dengan salah satu senior yang memiliki usaha di dunia logistik juga. Beliau pernah menanyakan, "Man, kenapa gampang banget sih pakai bank?" Pak, saya jawab begini, Pak, teorinya begitu. Pada saat kita ada order, pada saat kita ada market, lalu kita butuh modal, teorinya adalah tambah debt. Kurang uang, dapat customer, tambah debt lagi. Teorinya seperti itu. Nanti mikirnya di belakang. Bener, berapa tahun setelah saya ngomong gitu, saya lagi mikir nih. Jadi memang dulu sangat menggampangkan gitu. Jadi apa ya, bahasanya shortcut to gain our achievement gitu dengan cara riba. Mungkin itu sih tabiat buruknya, kita merasa mudah mendapatkan sesuatu gitu. Nah, terakhir nih, komitmen dan harapan ke depannya nih apa? Ya, komitmen dan harapan ke depan insya Allah ke depannya tetap istiqomah, beribadah, terutama menjadi manusia yang lebih baik lagi, menyayangi keluarga, menyayangi istri, anak, ibu, saudara-saudara, tim saya, menjadi pribadi yang terbuka, tetap rendah hati, tetap ramah kepada semua orang, dan harapannya dalam waktu dekat hutang saya akan lunas dan juga bisa mengembangkan bisnis lebih besar lagi dengan tanpa riba. Untuk teman-teman yang masih belum ikut MMC, saya sarankan ikut. Kalaupun belum mau ikut, mungkin belum mentok, apakah nunggu mentok dulu? Saya rasa kan nggak harus. Jadi ikut sekarang, karena jangan sampai mentok dulu deh. Karena kalau udah mentok, terkadang lukanya itu lama sembuh. Sehingga paling nggak lukanya sedikit dulu, dengan ikut sekarang sembuhnya lebih cepat. Itu aja. Salam cash, lunas. Udah. Cukup. Oke? Ditutup dengan salam. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.